Oke, selamat pagi sobat tani semuanya. Sekarang waktunya kita review hasil pembuatan JMS kemarin itu. Kita lihat dan nanti rencananya agak sore kita tebar ke lahan. Ini kondisi JMS-nya itu sudah jadi ya, mikrobanya itu udah aktif. Tanda mikroba sudah aktifnya itu lihat saja buihnya itu udah mulai banyak. Untuk puncaknya biasanya besok 3 hari. Ini kita 2 hari itu sudah mulai mau dipakai. Karena apa? Karena kita kerjanya juga yang santainya itu hari ini. Besok ada pengerjaan lain yang harus diselesaikan. Jadi kita cukup sampai 48 jam saja sudah melakukan penebaran di lahan mikrobanya. Jadi buih-buih ini yang banyak itu ciri mikrobanya sudah aktif. Ini jumlahnya kurang lebih dari 1 meter 1 cm kubik itu sekitar ada jutaan mikroba. Untuk penggunaannya dia di encerkan itu 1:10. Kalau kita 1 liter JMS ini kita kasih 10 liter air. Kalau penyemprotannya itu dengan tank cor, kita biasa pakai 2 liter itu untuk 20 liter. Karena tank cor itu biasanya kurang lebih volumenya 20 liter. Kalau untuk tangki sprayer biasanya kita dari untuk 16 liter tangki sprayer itu kita pakainya 1,5 liter. Ini dijamin sudah aktif ini mikrobanya. Terlihat dari buih-buihnya yang sudah banyak. Tapi kalau mau lebih banyak lagi bagusnya disimpan lagi sehari sampai puncaknya besok. Itu mikrobanya sudah banyak sekali. Tapi kalau waktunya mepet seperti ini, kita pekerjaan banyak, 1 atau 2 hari itu sudah bisa digunakan. Untuk pengaplikasiannya dia mau ke lubang susulan bisa, mau ke lubang tanam pun dia aman. Kalau JMS itu dia nggak ada pengaruh untuk busuk akar atau apapun. Justru dia itu bisa mengobati busuk akar, layu fusarium dan segala macam di lahan. Karena persentase volume dari mikrobanya itu dia 9:1. 9 itu fungi, 1 bakteri dia. Jadi kebanyakan jenis-jenis jamur. Di dalamnya itu segala macam lah, banyak. Bukan cuma hanya satu jenis. Dia mycorrhiza ada, rhizobium ada Buvaria stata juga ada di sini. Semuanya itu banyak lah, bermacam-macam. Jadi fungsinya untuk melawan patogen yang merugikan pada tanaman kita. Karena dengan meningkatkan populasi keanekaragaman mikroorganisme di pertanian kita, maka nantinya kedepannya itu jangka panjangnya itu kita akan mendapatkan solusi keseimbangan kesuburan di dalam tanah. Ini dia penggunaan ini itu anggap saja kita investasi untuk masa depan. Jadi ketika kita melakukan olah tanam, melakukan penanaman, memanfaatkan lahan itu kita bukan cuma untuk sekali saja. Pentingnya menjaga kesuburan itu untuk kita di masa depan. Jadi bukan hanya kita saja yang merasakan lahan yang subur itu, nantinya anak cucu kita juga akan merasakan tanah yang subur. Memang kalau kita berbicara dari segi kehidupan itu nggak semua orang kan harus jadi petani. Tapi alangkah baiknya kita memanfaatkan alam itu sambil juga menjaga alam. Jangan hanya merusak alam. Karena apa? Kalau lama-kelamaan alam itu kita rusak, lihatlah yang terjadi saat ini. Bencana sudah di mana-mana, musibah sudah di mana-mana. Itu karena dari pengrusakan tangan-tangan kita sendiri juga yang nggak bisa merawat alam. Jadi alangkah baiknya kita nggak bisa menyelesaikan masalah karena memang zaman sudah seperti ini. Alangkah baiknya kita minimalisir
Kalau untuk merubah lagi kesuburan seperti dulu itu susah karena butuh waktu yang lama. Minimal kita sedikit demi sedikit itu memperbaiki kesuburan tanah yang sudah lama hilang itu di lahan pertanian kita. Ya salah satunya seperti itu, kita penggunaan mikroba, penggunaan bahan-bahan organik. Karena apa? Kalau bicara soal hasil, kalau kita menerapkan sistem organik itu dengan betul, dengan baik, hasil pun tidak akan kalah dengan hasil pertanian konvensional. Cuma masalahnya di kita itu untuk mengerjakan bahan-bahan organik atau memakai bahan-bahan organik itu kendalanya kita itu malas, capek. Kadang banyakkan orang itu berpikir kalau sudah tersedia di toko yang tinggal pakai, untuk apa kita repot-repot. Nah sebenarnya mindset atau pemikiran seperti itu kita harus dirubah. Mari kita kembali ke alam, kembali ke kehidupan yang sehat, kembali ke kehidupan yang beraneka ragam, agar kehidupan kita juga jauh lebih sehat, jauh dari berbagai macam penyakit. Coba kita bandingkan zaman dulu itu penyakit, jangankan untuk tanaman, untuk manusia aja itu dari dulu sampai sekarang itu penyakit itu, orang dulu itu, orang tua kita itu kebanyakan yang sehat-sehat, walaupun kerjanya cuma berkebun, makan seadanya, tapi mereka umurnya itu panjang-panjang, sehat-sehat. Karena apa? Pola hidupnya juga yang sehat, lingkungannya yang sehat. Kalau kita kan sekarang manusia modern itu kebanyakan penyakit di mana-mana itu karena apa? Alam kesehatannya semuanya sudah terganggu. Terlalu banyak industri, terlalu banyak penambangan, terlalu banyak pengrusakan alam, sehingga tempat yang kita tempati pun sudah kurang sehat sebetulnya. Maka sebelum terlambat, kalau kita harus membuat keadaan lingkungan kita seperti dulu itu memang butuh memakan waktu yang agak lama dan juga proses yang panjang, tapi setidaknya kita meminimalisir dan juga memulai dari sini. Karena untuk membuat alam itu kembali ke keadaan yang optimal itu kita sebagian daripada menjaga lingkungan kita sendiri. Hasil efeknya bukan hanya untuk kita sendiri, untuk jangka panjang, untuk orang-orang sekitar kita, walaupun bukan anak cucu kita, seenggaknya kita memberi manfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih sobat tani semua. Untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu. Kita hanya mereview Jadam Mikroorganisme Solution itu setelah pembuatan kemarin yang waktu 2 hari ke belakang itu. Karena kalau untuk mereview tanaman cabai itu takutnya nanti sobat tani bosen juga, tanaman cabainya masih gini-gini aja kan. Nanti mungkin kita mereview lagi kalau sudah turun kembang atau mulai turun buahnya, kita review. Jadi untuk saat ini kondisi tanaman juga masih seperti ini, dia masih proses penurunan bunga-bunga, masih jauh untuk kata istilahnya berbuah lah. Berhubung saya juga masih ada kerjaan, ini masih pagi hari pukul 6, saya juga akan melakukan penyemprotan nutrisi dan juga insektisida. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kesempatan nanti. Setelah ada waktu luang juga saya akan buat lagi video ketika tanamannya sudah mulai turun buah. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu sahabat petani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.